Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana likulli syai'in tibyana wa razaqa bihi man syaa'a min 'ibadihi 'ilman wa imana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, al-ikhwah wal akhwat, al-asatid wal ustadat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi daripada pembahasan kita, yakni tentang adab-adab seorang muallim. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pada bab yang kedua, Babu Adabil Muallim fi Nafsihi. Bab adab-adab bagi seorang muallim untuk dirinya sendiri. Kita lanjut pada poin yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tasi'u an yutahhira batinahu wa dhahirahu minal akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Subhanallah, hendaknya seorang guru selalu menjaga kesucian jiwanya baik lahir ataupun batin. Menjaga kesucian batin dan lahirnya dari segala perkara-perkara akhlak-akhlak yang tercelah dan mengisinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Subhanallah. Faminal akhlaqir radiyah, dan di antara bentuk akhlak-akhlak yang tercelah. Kita masih dalam pembahasan tentang akhlak. Ya. Pada pembahasan yang lalu, anjuran agar kita menjaga akhlak yang mulia. Ya. Maka dalam pembahasan yang ini hendaknya kita berhati-hati dari segala akhlak-akhlak yang tercelah. Karena ingat, kesalahan guru berbeda dengan kesalahan orang-orang awam. Kesalahan para pendidik, para alim, itu memiliki efek yang begitu dahsyatnya. Dan ini berbeda dengan kesalahan orang-orang biasa, orang-orang awam. Subhanallah. Faminal akhlaqir radiyah, dan di antara bentuk akhlak yang tercelah, yang hendaknya kita jauhkan diri kita daripada hal tersebut. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang nanti bertemu dengan Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala dengan membawa qalbun yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta-harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang selamat, yang bersih, yang suci dari segala kotoran-kotoran, dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran kebid'ahan, dan juga dari kotoran-kotoran yang lainnya yang itu merupakan penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Ya. Dan kembali kita ingatkan tentang hendaknya kita selalu menjaga akhlak kita, adab kita. Ya, hablu minallah wa hablu minan nas. Menjaga akhlak kita kepada Allah Ta'ala dengan selalu kita mengibadahinya, bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan kita menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Hablu minan nas. Dengan apa? Dengan menerapkan ataupun mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhi segala akhlak-akhlak yang tercelah. Di antaranya yakni kata beliau al-ghillu, ya, kebencian. Ya, al-ghil wal hasadu, dan hasad. Ya, subhanallah. Hasad ini yakni ketidaksukaan kepada saudaranya ketika dia mendapatkan nikmat. Al-hasadu, ya, baik dia ingin nikmat tersebut hilang daripadanya ataupun tidak, maka ini disebut sebagai hasad. Wal baghyu, ya, dan juga pelanggaran, ya. Wal ghadabu li ghairillah,
dan juga sikap yang tercela yang lainnya, yaitu marah bukan karena Allah Ta'ala. Ya, subhanallah, marah yang bukan karena Allah Ta'ala. Wal ghisu, dan curang. Ya, seorang guru tidak boleh berbuat curang, selalu ya berbuat adil, berbuat adil. Subhanallah. Wal kibru, dan di antara bentuk sifat yang tercela yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muallim, al kibr, yakni sombong. Ya, apa itu sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini adalah sifat kibr. Ya, dan kesombongan inilah yang akan membinasakan seseorang, sebagaimana ya sombongnya iblis ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk sujud kepada Adam. Subhanallah. Ya, dan ini sombong ini biasanya berawal daripada hasad. Ya, sebagaimana iblis laknatullah alaih, ya, yang pertama kali ya dosa yang menimpa makhluk Allah Ta'ala, ya, yakni hasad, yang mana hasad ini akan ya menyebabkan dosa-dosa yang lain yang lebih dahsyat, sebagaimana hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam yang menyebabkan ya iblis pun dikeluarkan daripada surga. Subhanallah. Dan juga bagaimana hasadnya ya Qabil kepada Habil yang menyebabkan dosa pembunuhan. Subhanallah. Ya, antara hasad dan kibr ini memiliki pertalian. Ya, bagaimana sombongnya iblis ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk sujud kepada Adam dalam rangka penghormatan kepadanya, bukan dalam rangka ibadah. Ya, maka begitu sombongnya iblis. Ya, dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia Adam daripada tanah. Bagaimana mungkin aku harus sujud kepadanya? Subhanallah. Ya. Naam. Jadi ini dosa kibir, sombong. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yani menolak kebenaran serta meremehkan manusia. Ya, yang ini tidak boleh dimiliki oleh seorang guru, harus dijauhikan. Harus dijauhi dosa ini. Penyakit ini, penyakit hati yang mana hati ini ketika berpenyakit, ya, ini akan memberikan efek pada anggota tubuh yang lainnya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghatan, sungguh dalam diri ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, maka ketika baik segumpal daging ini, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, maka ketika rusak segumpal daging ini, maka rusaklah anggota tubuh yang lainnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu merupakan adalah qalbun, hati kita, itu jantung kita, ya, yang harus kita rawat, kita bersihkan daripada kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati. Penyakit yang paling besar adalah penyakit dalam bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian penyakit dalam bentuk apa? Ya, melakukan perbuatan-perbuatan ya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, perbuatan bid'ah. Kemudian penyakit-penyakit hati yang lainnya, di antaranya adalah al-kibr, kesombongan, waria, dan juga pamer, bersifat riya, ya, fan riya. Dia ini adalah beramal tujuannya adalah agar dilihat manusia. Subhanallah, dosa riya inilah yang menyebabkan seseorang itu nanti akan disungkurkan dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka karena riya. Ya, subhanallah. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 orang pertama kali yang Allah Ta'ala nanti akan adili dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Yang orang pertama adalah seorang mujahid yang berjihad di medan perang, kemudian terbunuh. Ya, kemudian orang kedua adalah seorang yang ahli baca Quran, belajar Quran, kemudian mengajarkan Quran, seorang yang belajar agama dan juga mengajarkan agama. Orang yang ketiga adalah orang-orang yang dermawan, yang dia gunakan hartanya untuk proyek-proyek agama, akan tapi semuanya
bukan ikhlaskan Allah Ta'ala, ada tendensi-tendensi yang lainnya agar dia ingin dipuji, agar disebut seorang pejuang, seorang syahid, agar disebut sebagai seorang qari, agar disebut sebagai seorang dai kondang, ustadz kabir, ya, dan yang lainnya. Subhanallah. Maka ini merupakan perkara yang bisa menghabisi amalan kita, riya ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala daripada penyakit ini. Subhanallah. Kemudian selanjutnya di antara penyakit hati, wal ujub. Jadi ujub, merasa bangga dengan dirinya. Ya. Ujub. Subhanallah. Ya. Wasum'ah. Ya, ini kawannya juga, sum'ah. Ya. Kalau riya ini supaya dia dilihat orang lain, kalau sum'ah ini supaya didengar orang lain tentang siapa dirinya. Wal bukhl, dan juga bakhil, kikir. Ya. Wal khubthu, ya, dan jahat, berbuat khubus, khaba'is, perbuatan-perbuatan keji. Ya. Subhanallah, indahnya seorang guru meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan, apalagi diharamkan. Ya. Subhanallah, perkara-perkara khaba'is, ya, meninggalkan segala bentuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk khaba'is juga, ya, yakni minuman khamar atau yang semisal dengannya, candu, ya. Ini semuanya diatur oleh agama kita. Sebelum adanya aturan-aturan tentang bagaimana menjadi seorang guru yang profesional, agama kita sudah mengatur, ya, bagaimana menjadi seorang muslim, apalagi seorang muallim. Subhanallah. Ya. Wat tama'u, dan tamak. Subhanallah, tamak terhadap dunia. Wal fakhru, dan merasa fakhr, bangga diri. Ya. Wal khuyala, dan sombong. Ya. Wat tanafusu fid dunya, dan, ya, bersaing dalam urusan dunia. Wal mubahatu biha, dan berbangga-bangga dengan dunianya. Ya. Wal mudahana. Subhanallah. Ya, dan berhias untuk manusia. Wal mudahana, dan bersifat yakni menjilat. Mudahana. Ya. Bermuka dua. Subhanallah. Tidak mau menyuarakan kebenaran. Wa tazayyunu linnas, dan berhias untuk manusia. Wa hubul madhi, dan cinta dengan pujian. Bima lam yaf'al, ya, suka dipuji terhadap sesuatu yang bukan miliknya, bukan perbuatannya. Ya. Wal ama an uyubin nafsi wal istighalu anha bi uyubil khalqi, dia lupa dengan aib-aibnya sementara dia sibuk dengan membicarakan aib-aib orang lain. Wal hamiyatu wal asabiyatu li ghairillah, dan juga di antara sifat tercela, yakni fanatisme, hamiyah, asabiyah, bukan karena Allah Ta'ala. Asabiyah dengan sukunya, asabiyah dengan, ya, di mana dia berasal, dari mana dia kampusnya, ya, fanatik buta. Subhanallah, asabiyah ini, ya, perkara yang termasuk perkara jahiliyah. Ya. Naam, warahbatu li ghairihi. Ya. Dan juga ya, perkara-perkara yang lainnya, harap dan takut bukan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, wal ghibah, dan juga menghibah, wan namimah, mengadu domba, wal buhtan, membuat kedustaan. Ya. Subhanallah, apalagi di zaman sekarang kita yang model canggih ini, betapa mudahnya kita berbuat dusta, di antaranya dengan mengirim berita-berita hoax, ya, memforward berita-berita yang kita tidak tahu dari mana benar salahnya. Ya, subhanallah. Wal kadhib, dan juga berdusta. Wal fuhsyu fil qaul, ya, dan berbuat fahisyah dalam perkataan, berkata-kata porno, ya, berkata-kata porno aksi, pornografi dan lain sebagainya. Wahtiqarun nasi walau kanu dunahu, dan merendahkan manusia walaupun mereka adalah orang-orang di bawahnya. Ya, apalagi murid-muridnya, tidak boleh kita rendahkan walaupun memang mereka adalah lebih rendah daripada kita dari sisi umur ataupun dari sisi ilmu. Subhanallah, ya.
Kata beliau, fal hadra min hadi sifatil khabisati wal akhlaqir radilah. Maka hendaknya berhati-hati dan waspada dengan sifat-sifat yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela ini, ya. Fa innaha babu kulli syarrin bal hiya asyarru kulluh. Kata beliau, karena ini semua sifat-sifat yang kita sebutkan yang termasuk sifat tercela merupakan gerbang segala keburukan, dan itu semuanya adalah keburukan, ya. Naam. Subhanallah. Kemudian beliau menyebutkan tentang bahwasanya terkadang bulia ba'du ashabin nufusil khabisa min fuqa'iz zaman bi kasiri min hadis sifat illa man asama Allah taala. Terkadang orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, ya, terkena daripada penyakit-penyakit ini, ya, kecuali orang-orang yang Allah taala jaga, Allah taala rahmati, ya, daripada penyakit ini. Subhanallah. Ya, jadi penyakit riya dan penyakit-penyakit yang kita tadi sebutkan ini bisa menimpa semua golongan, baik orang-orang awam ataupun orang-orang berilmu, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Taala, dijaga oleh Allah Taala. Wala siyamal hasad wal ujub wal riya wa ihtiqarin nas, di antaranya ini, ya, hasad, ujub, riya, dan juga merendahkan manusia, ya. Subhanallah. Dan obat daripada penyakit-penyakit ini bisa kita dapatkan, ya, pada kitab-kitab, ya, pelembut jiwa, kutubur raqaiq, ya, di antaranya ini Riyadhus Shalihin, dan juga kitab Ad-Da'u wad-Dawa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Riyadhus Shalihin yang dikarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dan kitab-kitab yang lainnya yang berkenaan tentang tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa. Subhanallah. Dan beliau menyebutkan tentang obat daripada penyakit hasad. Di antaranya, ya, hendaknya kita mengetahui dan kita ketahui bersama, ya. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang hasad ini, ya, mereka adalah orang-orang yang menggugat takdir Allah Ta'ala. Ya, seolah-olah Allah Ta'ala tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ketika dia merasa, ya, hasad dengan kawannya, dengan saudaranya, dengan kawan seprofesinya. Mungkin dia lebih cepat naik pangkat daripada dirinya, ya. Dan dia berharap bahwasanya nikmat tersebut tidak ingin, ya, dimiliki oleh saudaranya ataupun temannya itu. Seolah-olah dia menganggap bahwasanya Allah Ta'ala kurang adil, Allah Ta'ala salah dalam menempatkan nikmat tersebut. Subhanallah. Maka hendaknya kita tahu segala nikmat-nikmat yang ada itu merupakan karunia Allah Ta'ala, yang kepada siapa Allah Ta'ala berikan, itu kembali kepada kehendak Allah Tabaraka Ta'ala, ya. Itu merupakan di bawah ilmu Allah Ta'ala. Subhanallah. Allah Ta'ala yang maha tahu, maha adil, maha berilmu, siapa yang layak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Maka tidak patut kita berhasad. Buat apa kita hasad? Dan hasad itu, hasad kita kepada, ya, orang yang kita hasati tidak akan mengurangi dan menambah nikmatnya. Itu semua berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Taala tentukan. Maka buat apa kita hasad dengan saudara kita yang cepat naik profesinya, yang hartanya lebih banyak daripada kita, padahal sama-sama seprofesi, ya. Subhanallah. Ini diantara obat penyakit hasad yang disebutkan oleh para ulama. Wa min adiyatil ujub, dan juga diantara obat penyakit ujub, bangga diri, tadzakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihni wa fasahatahu wa ghairu dzalika minan ni'ami fadlu minallahi alaihi wa amanatun indahu liyar'aha haqqa riayatiha. Hendaknya dia ketahui segala apa-apa yang dia miliki. Orang-orang yang merasa ujub, ya, ilmunya, pemahamannya, hartanya, ya, dan juga bagaimana keterampilan fasahah lisannya, ya, dan juga kepandaiannya, itu merupakan nikmat keutamaan daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan ingat, Allah Ta'ala telah uji kita dengan dua perkara,
Allah Ta'ala firman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan dalam bentuk kebaikan dan juga keburukan dan kebaikan. Fitnatan, yang ini merupakan cobaan. Kadang ada yang diuji dengan kebaikan dalam bentuk kepandaian, harta yang melimpah, ya, kecerdasan. Ini merupakan ujian untuk mengetahui siapa di antara mereka yang ketika diberikan nikmat mereka bersyukur, mana di antara mereka yang kufur. Dan juga di antara manusia yang diuji dengan keburukan, sedikit harta, sedikit ilmu, ya, sedikit kemampuan untuk menalar, ya, dan lain sebagainya, untuk menguji siapa yang di antara mereka yang diuji dengan keburukan mereka bersabar, dan mana mereka yang menggugat takdir Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka ketahuilah bahwasanya nikmat-nikmat ini merupakan pemberian Allah Ta'ala semata, yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan ini merupakan keutamaan daripada Allah Jalla fi'ula yang tidak patut kita ujub. Ya, begitu mudahnya Allah Ta'ala berikan nikmat tersebut, begitu mudah juga Allah Ta'ala akan menghilangkan nikmat tersebut. Kemudian wa min adawiyati riya, dan di antara bentuk obat daripada penyakit riya, ya, yang disebutkan oleh ulama kita, al-fikru bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihillahu lahu. Hendaknya kita ketahui bahwasanya manusia itu semuanya tidak mampu untuk memberikan manfaat, ya, wala ala darrihi, ataupun memberikan mudarat, ya, pada perkara-perkara yang sudah Allah Ta'ala takdirkan atas kita. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ya, subhanallah, ya, law ijtama'at al-ummatu ala yanfa'uka bisa'in lam yanfa'uka illa bisa'in qad kadabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalaulah seluruh manusia mereka bersatu padu, ya, untuk memberikan engkau manfaat, sungguh itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Mereka tidak sanggup memberikan manfaat kecuali itu merupakan perkara yang sudah Allah Ta'ala tentukan kepadamu. Dan sebaliknya, kalau seluruh manusia, seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan engkau mudaratkanmu, itu tidak akan pernah terjadi, dan mereka tidak akan sanggup kecuali itu merupakan perkara yang sudah Allah Ta'ala takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Subhanallah, ya. Nah, jadi tidak perlu kita mencari perhatian orang lain, caper, cari perhatian. Kenapa? Mereka itu tidak sanggup memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Buat apa kita caper kepada mereka, ya? Buat apa kita mencari perhatian mereka? Riya, agar mereka melihat, ya, subhanallah, padahal yang memberikan manfaat dan juga, ya, mampu memberikan mudarat adalah Allah Ta'ala semata. Hendaknya kita caper kepada Allah Ta'ala, cari perhatian Allah, jangan cari perhatian manusia. Sungguh riya ini akan menghabiskan amalan-amalan kita. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, adalah perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa para sahabat-sahabat beliau. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Sungguh yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asgar ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah yang engkau takutkan menimpa kami? Qala ar-riya'u, beliau mengatakan ar-riya', riya inilah. Subhanallah. Naam. Kemudian terakhir, wa min adawiyati ikhtiqarin nas, dan wa min adawiyati ikhtiqarin nas, dan di antara obat penyakit merendahkan manusia, hendaknya kita mentadaburi firman Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhu. Janganlah seorang itu menghina, merendahkan yang lainnya, ya, asa ayyakunu khairan minhu, bisa jadi dia lebih baik daripadanya, ya. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Buat apa kita merendahkan orang lain? Bisa jadi dia lebih takwa daripada kita, ya. Subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan engkau sucikan dirimu, jangan engkau angkat dirimu. Dialah Allah Ta'ala yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Subhanallah. Jadi, ya, tidak perlu kita merendahkan orang lain. Kenapa? Karena yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang bertakwa, ya, mereka yang bertakwa. Dan orang bertakwa adalah orang yang tidak merendahkan diri, merendahkan orang lain. Orang bertakwa adalah mereka orang-orang yang, ya, takut akan, ya, dirinya, kecilnya dirinya, maksiatnya,
Ya, subhanallah. Maka ini ikhwah wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semuanya daripada akhlak-akhlak yang tercela, dan semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqomah untuk bisa mengamalkan akhlak-akhlak mulia, ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita al-afiyah fid dunya wal akhirah, ya, dan juga berikan kepada kita keselamatan di agama kita dan juga, ya, pada dunia serta akhirat kita nanti, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.